Hai gengs, back with Medinda di channel YouTube aku. Kali ini kita ingin membawakan tema renungan seseorang tentang kamu. Karena kita mau cek energi seseorang spesifik, one person. Aku bakal kasih kalian waktu buat membayangkan seseorang yang kita mau cek energinya ya. Silakan. Udah, jangan lama-lama, nanti keburu tahun depan. Kita mulai ya. Endungan seseorang tentang kamu ya. Aku cek energi dulu kali ya. Cek energi kamu ke seseorang tersebut saat ini seperti apa. Ini buat kalian yang bingung dan suka bingung. Bingung dan suka bingung. Kamu tuh sebenarnya gimana sih perasaannya ke seseorang? Gitu ya. Kita cek energi seseorang ke kamu seperti apa. Apakah ada orang-orang yang bingung tentang dirinya sendiri? Oh, ada lah. Dan itu banyak. Banyak. Awal-awal aku yang bingung. Kok ada ya orang-orang yang bingung tentang dirinya sendiri? Awal-awal jadi tarot reader. Oh, ternyata banyak. Sampai sekarang pun masih banyak. Apa ibaratnya? Orang-orang yang hilang arah ya. Untung aku gak hilang arah. Nanti jadi bingung, sama-sama hilang arah, ya kan? Oke, energi kamu ke seseorang. Energinya entah saat ini atau pada saat dekat ya. Ketika gak ada perubahan, kamu tuh energinya langsung gak baik-baik aja. Pikiran terus, baper terus. Tapi ketika kamu datang ke dia, disambut, dia juga welcome. Ketika kamu datang juga dia welcome. Nah, ini salah satunya ngerasa jadi lebih berwarna dan hidup lagi hidupnya ketika berdekatan, ketika dekat. Kalian saling support, saling menguatkan satu sama lain. Ketika putus atau selesai langsung menjauh kamu dari dia. Dan kamu kayak malas buat dekat sama siapapun, kayak mati rasa gitu ya. That end. Ketika hubungannya berkembang atau perasaan kamu makin besar, kamu malah jadi takut untuk jalanin hubungan ini. Tapi kamu tuh terbuka sama dia, kayak apa aja kamu kasih, kamu open, welcome. Ya kamu effort juga sih, aku lihat di sini banyak lah effortnya. Dan kamu mungkin juga ada sih yang dekat sama yang lain atau beberapa orang yang lain. Ada juga deh kalian sebenarnya belum terlalu serius juga sih, tapi senang tapi nggak yang serius. Kamu happy. Ketika happy, walaupun hubungannya nggak deket banget, misal LDRan atau lokasinya jauh, pokoknya ada something far away, tapi kamu tetap seneng gitu loh. Takut buat nunjukin diri ke dia, nunjukin perasaan. Di sisi lain ketika ada rasa sakit hati, kamu ingin mengambil keputusan dari hubungan ini, tapi kamu berusaha kayak baik-baik aja, happy walau berjauhan. Kadang dia juga diam-diam suka kepoin kamu. Menurut kamu dia itu seseorang yang penting dalam hidup kamu. Energi dia adalah seseorang yang sepertinya menganggap kehadiran kamu itu sangat bermanfaat buat dia. Wow, apakah dia memanfaatkan? Nanti kita lihat aja ya. Energi dia ketika baru mulai, dia tuh sangat menahan diri untuk action, untuk lebih dekat. Ada rasa takut mungkin. Beberapa mereka ada keinginan meminta maaf ke kamu, dan mereka selalu pengen memulai komunikasi duluan atau menghampiri kamu, tapi nggak tahu ya actionnya nih gimana. Ada hal-hal yang bikin dia marah, emosi deket sama kamu itu. Dia ngerasa terkekang dalam hubungan ini. Entah kamu yang ngatur-ngatur dia, atau siapa tahu dia nggak bisa berbuat apa-apa. Bisa aja dia udah punya pasangan atau cinta segitiga, ya. Dan kepikiran ketika hubungannya mulai gak jelas.
Dan apa ya, kadang dia juga nggak nunjukin perasaannya ke kamu sih, tapi dia selalu pengen coba buat tetap komunikasi, maintain komunikasi sama kamu. Seseorang yang ngerasa nggak bisa maju, nggak bisa mundur, serba salah, stuck di tempat aja. Tapi ketika berjauhan malah dia galau, ada rasa capek buat tetap di hubungan ini, ada rasa galau. Tapi dia tuh kadang suka berharap kamu yang datang duluan atau mencari dia duluan. Kadang dekat banget, tapi sama-sama kayak ada gengsi ya, gengsi atau apa ya, kadang sama-sama diem aja gitu loh. Padahal kalau deket kan harusnya ya komunikasi gitu, kamu apa kabar gitu, kamu masih hidup atau enggak gitu. Renungan seseorang tentang kamu, tentang dia, tentang hubungan ini, jadi lengkap ya. Renungannya, orang ini kayaknya belum benar-benar bisa lupain kamu, dan kamu tuh ada special part spesial di hatinya. Kalau hati bisa dibagi-bagi, berapa part gitu ya, itu tuh ada part spesial isinya tuh kamu. Dan ya, dia nggak bisa bilang kamu tuh negatif atau dia benci, tapi ada hal-hal dimana dia menyadari kamu pernah ada di bagian hidupnya, dan kalian pernah yang se-happy itu, nyaman juga dia sama kamu. Aduh, nyaman gitu. Tapi dia nih ada sisi negatifnya juga, atau red flagnya. Orangnya sweet, baik, mungkin love language-nya suka kasih sesuatu, tapi dia kalau dia deket tuh bisa bucin tipenya gitu, dan lebih suka komunikasi daripada ketemu atau apa, atau mungkin intensitas komunikasi kalian lebih banyak daripada kalian bertemu. Dia suka memantau kamu dari kejauhan, tapi dia ngerasa udah melakukan sesuatu yang bikin kamu marah, berlebihan mungkin ya, melakukan sesuatu yang berlebihan yang bikin kamu marah atau sakit hati. Ada perbedaan keyakinan juga mungkin ya. Renungan seseorang tentang kamu. Renungan seseorang tentang kamu. Kadang dia ini nggak tahu ya mau ngomong apa lagi, mau bicara apa lagi ke kamu. Kayak dia ngerasa semuanya udah kamu tahu. Kayak kamu tahu tentang dia walaupun dia nggak ngomong gitu ya. Dan dia tuh kadang ada rasa mengharapkan kamu, mengharapkan jadi pacarnya, kekasihnya, bersama. Tapi kayak kadang dia ngerasa kamu sama dia nggak sejalan. Entah internal kamu yang ngerasa nggak sejalan, atau hal-hal lain di luar kalian yang merasa nggak sejalan. Contohnya ada perbedaan agama misalnya gitu ya. Dan orang ini pun ngerasa kadang dia yang troublemaker-nya, dia yang cari masalah, dia yang jadi penyebab rusak hubungan kalian, atau dia yang jadi apa ya, yang bikin hubungannya berantakan. Ketika awal-awal dekat sama kamu, orang ini ngerasa harus effort. Dia sangat kepo, cari-cari tahu tentang kamu. Tapi terlihat kayak biasa aja, santai. Padahal dia sekepo itu sama kamu. Dan dia kadang pusing juga ya, mikirin hubungan ini mau dibawa kemana. Dia juga tahu mungkin kamu tertarik, tapi yang gak bisa kemana-mana hubungannya ya. Jodoh itu dicari, tapi kalau gak kemana-mana, gimana mau ketemu jodoh? Nyambung ya. Ya udah lanjut. Nah, seseorang ini ngerasa hubungannya ya itu nggak kemana-mana, diam di tempat. Walaupun dia mau se-effort apapun, effortnya besar, tetap aja gitu-gitu aja hubungannya. Dan dia sebenarnya tertarik banget sama kamu. Sering banget di satu waktu dia tuh kepikiran kamu terus, apalagi kalau kamu marah. Dia takut kamu marah karena kamu galak mungkin ya. Di saat kesibukannya dia juga sering mikirin kamu. Nah, kalau lagi ada masalah sama kamu, dia sering banget
menyibukkan diri supaya nggak stres kepikiran kamu terus ya. Dia apa ya, kayak ada rasa takut atau malu kalau dia tuh kebucinan atau kecintaan sama kamu, padahal dia sebucin itu ya. They keep watching you on every your social media. Nah gitu. Pernah dekat, pernah kepo, pernah dekat sama orang lain, tapi dia balik lagi hatinya ke kamu. Suka ada ngerasa sakit hati, patah hati, karena mungkin ya, kalian kan yang tadi aku bilang ada perbedaan pola pikir, pendapat. Itu yang kadang bikin dia tuh ngerasa berbeda sama kamu, tapi tetap hatinya tuh ke kamu. Tapi ya gitu, sakit hati juga sebenarnya. Renungan seseorang tentang kamu. Renungannya, dia tuh kayak pengen adalah keinginan pengen kasihan terbaik buat kamu, kasih perhatian apapun lah gitu ya, entah materi, sesuatu gift atau apa, kayak mungkin love language-nya juga gitu. Dia sering banget pengen memberanikan diri buat tetap komunikasi sama kamu, tapi di sisi lain dia juga takut ketika makin deket nanti hubungannya arahnya mau dibawa kemana. Tapi ada juga yang pengen komunikasi tapi takut ditolak, ada penolakan, ada rejection. Ketika dia merasa sakit hati, dia tuh bingung, ini mau tetap dekat sama kamu atau udahan aja. Karena menurut dia juga kadang gak worth it ketika kesedihan lebih besar daripada happiness di sini. Nah, ketika komunikasi makin berlanjut, makin dekat, dia ngerasa kayak takut buat effort. Ya mungkin kesannya kayak takut dibilang PHP kali ya, karena dia tahu hubungannya mungkin gak akan kemana-mana sama kamu. Orang ini di sisi lain kadang suka nunjukin kalau dia tuh membatasi diri dari kamu. Ada ini apa, self boundaries, defensif juga dia, tapi rasa bapernya itu yang gak bisa dia tahan. Mungkin they love you so much, mungkin ya. Renungan seseorang tentang kamu. Dia tuh sebenarnya ya benar-benar kayak ngerasa nggak ada waktu buat mikirin cinta-cintaan, tapi karena kadang udah terlanjur baper sama kamu ya, dia juga kadang ngerasa kamu tuh gengsi atau nyebelin. Jadi ya makanya seseorang ini kadang diam aja, nggak ajak kamu komunikasi, padahal mungkin dia segalau itu. Dan ini seseorang yang ngerasa happy banget, dia suka cerita tentang kamu ke orang-orang sekitarnya ketika dekat sama kamu. Orangnya udah cukup dewasa sih, tapi ada sisi dia yang kekanak-kanakan juga. Jadi nggak tentu, sekalipun dia lebih dewasa dari kamu, dia bisa sangat childish. Karena seseorang yang kayak butuh perhatian. Ada sesuatu yang mungkin dia rahasiakan ke kamu juga. Kadang ini ya, kelihatan kalian tuh LDR atau jaraknya jauh. Bingung nih, jarak jauh tuh apa ya? Percintaan jarak jauh. Long distance relationship. Dan kadang sikapnya dingin, kayak menunjukkan dia nggak gampang buat di approach. Kadang sikapnya berlebihan, mungkin ini ya kayak agak-agak berubah-ubah, labil. Kadang deket banget, kamu ngerasa kadang kayak kamu nggak kenal dia tuh siapa. Kamu siapa? Ini mungkin ada yang comblangin kalian, yang bikin kalian kenal atau dekat. Sebenarnya orangnya nggak suka keributan, sukanya yang damai-damai aja. Dan ada yang beda negara di sini. Apalagi ya, orangnya baik, suka bantu orang lain, tapi dia tipenya tuh yang kayak gak suka diatur, gak suka aturan regulation anything. Jadi dia suka-suka dia aja gitu hidupnya, semau dia aja. Tapi dia ini suka bantu orang juga.
kelihatan baiknya gitu, suka bantu orang. Dia punya perasaan jelas ke kamu, true love. Maksudnya tuh ya beneran ada perasaan, bukan sekadar lucu-lucuan atau mainin kamu, tapi beneran dia punya feeling ke kamu. Ada yang ini suka banget, kayak menganggap kamu tuh seseorang yang harus dimiliki, digapai. Kayak kamu tipenya dia banget lah gitu. Perasaan dia tuh kayak nggak mengada-ada, beneran ada perasaan gitu loh. Tapi mungkin kamu ngerasa ya dia bohong atau halu nih gitu, atau basa-basi nih, tapi enggak, true love. Orangnya suka explore, suka traveling, berpetualang, adventure. Dia tuh nggak suka jadi pengikut atau ngikutin orang. Dia tuh nggak suka, diatur juga mungkin dia nggak suka. Kadang terlihat sikapnya tuh membingungkan, apa sih maunya gitu, deket tapi ketika kamu mendekat ke dia kayak jaga jarak. Nah itu mungkin dia nggak pengen ada attachment style, dia nggak suka. Orang yang menarik, cantik, ganteng, kayak orang pasti tertarik lah sama dia gitu kesannya. Cukup ini juga ya, cukup dewasa orangnya. Ada sexual attraction di sini. Orangnya social butterfly, suka bersosialisasi, tapi kadang orang takut juga sih buat deket sama dia. Takutnya tuh kayak segan aja sebenarnya sih. Ada yang orangnya religius, dia sangat menjaga kedekatan atau hubungan dengan orang lain. Kayak dia nggak gampang buat deket gitu loh. Secara emosional, dekat-dekat aja, tapi secara emosional dia sangat memilih. Dan dia mungkin punya beberapa bestie ya, teman dekat. Suka shopping orangnya. Nih kan ada social lihat yang tadi aku bilang, mungkin suka bersosialisasi. Orangnya mungkin pekerja keras juga, kelihatan orang yang kerja terus. Bisa jadi dia seseorang yang cukup pintar, berwawasan. Renungan seseorang tentang kamu. Tapi dia ada sisi setianya juga kayaknya. Kalau udah deket sama satu orang dia bakalan ya dia aja gitu. Tapi energinya memang dia happy, senang, tapi belum terlalu kelihatan serius di sini. Tapi dekat sama kamu tuh kayak such terapi menurut dia. Fun together, senang lagi bareng-bareng gitu. Dia suka ingat kamu juga. Kayaknya kamu menyembuhkan luka-luka dia nih dari seseorang. Dibantu healing mungkin. Kalau dia deket tuh orangnya sangat protect, bukan berarti posesif, tapi sangat protect. Admiring you, mungkin mengagumi kamu juga. Kamu juga mungkin mengagumi dia. Equal antara kamu sama dia, mungkin setara juga. Dia selalu actionnya itu reflection. Kamu ke dia seperti apa, dia akan seperti itu juga ke kamu. Orangnya sangat emosional, ekspresif banget, tapi nggak dibuat-buat. Dan orangnya tuh punya perspektif yang berbeda lah tentang kamu. Dia sangat suka komunikasi by chat, dan dia nggak suka sesuatu yang gray area. Semuanya jelas, mau enggak, ya kan? Stay or let go, nah itu. Dia nggak suka sesuatu yang membingungkan. Sempat ada rasa merasa bersalah ke kamu nih. Ketika merasa bersalah, dia sangat kepikiran kamu. Apa yang sebaiknya dia lakukan ke kamu. Dia mencoba buat jujur sebenarnya ke kamu juga. Tidak dibuat-buat. Dan dia menghargai space antara kamu sama dia. Dia nggak mau yang benar-benar sangat terikat. Kalau dia dekat sama seseorang itu sistemnya saling percaya aja ya. Dan orangnya sangat menjaga kesehatan tubuh, workout, suka workout, exercise.
Tipenya yang suka introspeksi dia nih. Jadi ketika ada sesuatu masalah di antara kalian, dia introspeksi juga. Kadang dia juga ngetes kamu nih. Iya, begini begitu dia ngetes. Dan dia ngerasa kamu tuh baik, layak untuk diperjuangkan, layak untuk bahagia. Dia ngerasa kayak sebenarnya dia nggak bisa membahagiakan kamu nih. Tapi dia selalu mencoba untuk tetap ada di masa-masa hidup kamu, apapun sedih, senang. Dan mencoba menerima apa adanya hubungan ini, menerima kamu juga. Ini mungkin seseorang yang kira-kira ini berhubungan sama kamu ya, atau terkoneksi, atau komunikasi lah gitu ya, atau lagi ada masalah. Dia percaya kamu juga. Seseorang ini mungkin menganggap kamu tuh soulmate. Ada beberapa orang menurut dia tuh persamaan di antara kamu sama dia. Dan dia percaya kamu sama dia dipertemukan pasti ada alasannya, bukan yang tiba-tiba secara kebetulan. Beberapa mereka suka memanifestasikan kamu. Renungan seseorang tentang kamu. Renungan seseorang tentang kamu. Ada seseorang yang sebenarnya suka nungguin kamu, sekalipun dia ngerasa hubungan kamu sama dia tuh seperti di ujung tanduk, seperti tidak baik-baik saja. Tapi dia tuh kayak sering introspeksi dan kayak kepikiran kamu, cari tahu tentang kamu, mau tahu kabar kamu juga. Kalau inget kamu tuh ada lah yang bikin dia baper, hati dia tuh langsung tersentak dan tidak baik-baik aja. Dan kalau cinta segitiga mungkin dia sering diam, menutup mulutnya karena ya dia takut, mungkin karena cinta segitiga ini takut ada masalah dia dengan pasangannya. Kadang ada rasa sakit hati atau jealous ketika kamu dekat sama yang lain. Kadang juga ada rasa sakit hati ketika kalian tuh debat ya. Orang ini sukanya to the point sih, gak suka menutupi sesuatu. Tapi sebenarnya kadang ada hal-hal yang susah dia ungkapin ke kamu. Sering overthinking tentang kamu. Dan dia ngerasa kadang ada aja gitu masalah antara kamu sama dia yang gak diselesain, kayak gantung gitu aja. Sangat struggle di hubungan ini, mencoba untuk bertahan tapi sulit. Dia sering cari pencerahan tentang kamu juga. Sering tanya-tanya orang terdekat apa yang sebaiknya dilakukan ke kamu. Kadang dia agak-agak clueless tentang hubungan ini juga. Suka kangen ya, ketika kangen atau mungkin dia udah kepincut lah sama kamu, dia cuek banget sama siapapun karena hatinya tuh tertujunya ke kamu. Beberapa kali dia sering banget ngerasa kayak kamu yang bikin dia jadi lebih semangat menjalani hidup ini. Dengan seseorang tentang kamu. Aku tuh kalau lagi banyak kerjaan, ada aja event tarot di luar. Tapi kalau lagi gak banyak kerjaan, tunggu-tunggu event gak ada gitu ya, yang deal. Ya begitulah hidup ya, kadang struggle-nya tuh ada banget. Setiap orang tuh ada struggle-nya hidup ya, jadi kalian gak usah ngerasa si paling sedih di hidup ini. Setiap orang punya struggle-nya masing-masing, cuma gak ditunjukin aja ya, gak di-post. Jadi jangan merasa seseorang tuh hidupnya happy terus, tentu tidak ya. Tuhan itu sangat adil memberikan struggle masing-masing. Yang tidak punya struggle itu orang-orang yang udah die aja ya. Kita lanjut ya. Renungan seseorang tentang kamu. Ketika sesuatu terjadi, ini kalian kan menjauh. Nah, dia ini langsung ngerasa kayak kamu gak menginginkan dia lagi. Nah, insecure banget ya kayaknya ya. Padahal dia tuh penuh kesabaran deket sama kamu itu. Kenapa ya penuh kesabarannya? Ada beberapa yang ngerasa klik banget sama kamu ini. Cocoknya tuh beda dari yang lain. Cie. Hal-hal tentang kamu itu bikin dia sensitif banget. Entah orang lagi ngomongin kamu, entah
Kamu ngechat dia tuh bikin dia sensitif banget. Orangnya suka ngasih sesuatu nih, surprise. Kayak dia pengen bikin kamu senang aja gitu, happy. Dan ada jarak sama kamu ya memang. Tapi dia ngerasa beruntung bisa deket sama kamu. Mungkin dia juga tahu kamu gak gampang buat deket sama yang lainnya. Beberapa momen dia ngerasa kamu tuh bikin dia berkembang, bikin dia ya ada ini sesuatu yang berkembang dari diri dia. Nah itu mungkin termotivasi dari kamu. Tapi dia ini sangat teradiksi tentang kamu loh. Walaupun ini hubungannya juga banyak yang gak positif. Ada yang ngerasa patah hati karena hubungan ini. Dan dia ngerasa kehadiran kamu tuh melengkapi hidupnya dia, fulfillment. Sekalipun kamu gak ngelakuin apa-apa mungkin. Dan banyak kenangan-kenangan di antara kalian. Tapi ada yang berusaha untuk ya udah healing aja gitu, cukup kenangan aja, tapi put the memories safely gitu, nggak mau diingat-ingat lagi. Mungkin sangat menyakitkan. Bukan berarti kamu yang menyakiti dia, tapi ya dia ngerasa hubungan ini sangat menyakitkan. Beberapa kali dia fokusin kamu, walaupun beberapa kali dia patah hati lagi. Ya, kenapa kayak gitu ya? Aku juga bingung ya. Dan kita cek apa lagi ya? Kandungan seseorang tentang kamu. Dia sering banget nih kangen atau lihat foto-foto kamu entah di sosial media atau dia punya foto yang dia simpan juga. Hambatan yang besar di hubungan ini bikin dia jadi nggak jelas komunikasi sama kamu. Mungkin dia ngerasa agak useless lah, buat apa komunikasi terus, kalaupun kenyataannya kalian nggak bisa bersama gitu faktanya. Kadang ngerasa kesepian orang ini ya ketika hubungan yang nggak baik sama kamu. Mungkin dia dekatnya sama kamu aja. Dia berusaha untuk mengembangkan hubungan ini gitu ya, berkembang. Perasaannya juga bertumbuh nih. Tapi orang ini pengen kamu juga perhatian ke dia, bukan dia aja yang perhatian. Pengen kamu tuh juga tertarik, bukan dia aja yang kebucinan. Ada rasa ingin memiliki, tapi ketika dia keinginannya makin besar untuk memiliki kamu, malah dia ngerasa semakin jauh sama kamu. Jadi seperti sulit digapai. Selalu ada keinginan buat kontak kamu, komunikasi. Tapi ya topik apa gitu, pembahasan apa yang dibicarakan, bingung. Semakin lama merasa semakin menjauh sama kamu. Semakin lama ngerasa komunikasinya juga makin gak jelas, makin hambar. Ini yang hubungan cinta segitiga, dia ngerasa sakit hati banget di sini ya. Wow, kenapa seperti itu ya? Sakit hati sekali. Kadang dia terlihat tidak mau action ya, kayak ya udahlah santai aja. Mungkin udah nggak terlalu berharap banget juga di hubungan ini, karena kan ada orang yang ngerasa di sini kayak ngerasa nggak bisa bersama, jadi buat apa action berlebihan, nanti malah jadi saling menyakiti ketika semakin dekat. Jujur aja tentang kamu tuh dia sering galau. Karena apa? Sebenarnya klik, ngerasa cocok atau ngerasa banyak persamaan, tapi yang nggak bisa bersama tuh gimana gitu loh. Kadang kalian mengisi satu sama lain juga. Dia tuh sebenarnya tipe yang memperjuangkan sesuatu ketika dia menginginkan, tapi untuk hubungan ini dia benar-benar nggak bisa kayaknya. Wow, apakah ini sebuah penolakan? Kayak ada seseorang yang merasa nggak bisa. Turut sedih ya aku pun. Tapi di sisi lain yang dia tertutup itu, kadang ada rasa marah juga dia ke kamu. Nggak tahu marahnya kenapa ya. Kalian tanya dia sendiri aja ya. Udah kayaknya itu aja. Aku mau pilates dulu. Nanti kita lanjutin sama berikutnya ya. So, dia seseorang
Ada Gemini, Capricorn, Taurus, Pisces, Cancer, Aquarius, Leo, Sagittarius. Ada huruf Q, A, C, W, P, U, B, Y, F, O, S, dan T. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Don't forget stay positive, check my soul. Bye.